selamat datang kembali di Jin Pro Film Review. Masih bareng gua Jin yang akan menemani kamu untuk merangkum dan membahas sebuah film tentang seorang anggota polisi yang beralih profesi menjadi seorang jaksa demi memperbaiki sistem peradilan yang carut-marut di negaranya. Bagaimanakah ceritanya? Yuk kita langsung simak alur cerita filmnya. Dan inilah dia, The Prosecutor 2024. Hayo! Berlatar pada tahun 2017, saat itu tampak para anggota polisi dari Kesatuan Anti Narko yang dipimpin oleh seorang komandan yang bernama Kim tengah bersiap untuk menggerebek sebuah tempat yang disinyalir menjadi markas para pengedar narko. Dan benar saja, saat dilakukan penggerebekan, tempat itu berisi para mafia yang langsung melakukan perlawanan. Dan di luar dugaan, ternyata jumlah para mafia itu cukup banyak hingga membuat Kim dan timnya kewalahan. Bahkan banyak yang menjadi korban. Tak ada kesempatan untuk mundur, Komandan Kim memutuskan untuk menerobos pertahanan musuh dan memecah belah mereka, hingga membuat Kim dan timnya berhasil menghabisi sebagian besar dari mereka. Dan saat ini, ketua mafia yang bernama Cheng mencoba untuk melarikan diri dan dikejar oleh polwan pemberani bernama Mei. Namun pada saat Mei mencoba untuk melumpuhkannya, ini yang terjadi. Untungnya saat itu Kim datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Mei meski harus terluka dan pingsan. Sementara Mei kembali bangkit dan melanjutkan pengejaran. Sampai akhirnya Mei berhasil menangkap Cheng. Singkat cerita, hari persidangan untuk mengadili Cheng pun digelar. Alih-alih mendapatkan penghargaan, saat itu Mei malah dituntut balik oleh kuasa hukum Cheng karena Mei diduga telah melakukan penangkapan tanpa alasan yang jelas. Ditambah lagi saat Mei mengejar Cheng yang mencoba untuk kabur, saat itu Mei tidak sengaja menjatuhkan ID card miliknya. Hingga Cheng pun berdalih pada saat dikejar oleh Mei, Cheng tidak tahu bahwa Mei seorang polisi. Dan di tempat kejadian, saat itu Cheng tengah menggarap proyek YouTube bersama anak buahnya. Dan pengakuan Cheng diperkuat oleh anak buahnya yang jelas memihak kepadanya. Karena tidak ada cukup bukti bahwa Cheng terlibat dalam jaringan narko di tempat kejadian, maka hakim memutuskan memvonis Cheng bebas dari segala tuduhan. Mendengar hal itu, Kim pun meninggalkan persidangan sebagai bentuk kekecewaan karena perjuangan bersama timnya sia-sia. Bahkan secara mengejutkan, beberapa hari kemudian, Kim memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian dan berniat untuk bergabung di dalam Departemen Kehakiman. Bermodal pengalaman selama di kepolisian dan kecerdasannya, Kim terus belajar tentang hukum peradilan, hingga akhirnya setelah beberapa tahun, Kim pun berhasil bergabung dalam Departemen Kehakiman dan menjadi seorang jaksa. Bahkan di tahun-tahun berikutnya, Kim berhasil menyelesaikan banyak kasus berkat insting dan bimbingan seorang jaksa senior bernama Bao, yang membuat karir Kim pun meningkat pesat. Kemudian Bao meminta Kim untuk menangani sebuah kasus kepemilikan narko yang menimpa seorang pemuda yang bernama Makakit. Saat itu dia menerima kiriman sebuah paket dari sahabatnya yang bernama Chan yang dia sendiri tidak tahu isinya apa. Namun beberapa lama kemudian, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi yang mencoba untuk menangkapnya.
Rupanya isi paket yang Makakit terima adalah narko yang langsung dijadikan barang bukti atas pengembangan dari penangkapan Chan yang lebih dulu tertangkap, yang mengaku bahwa barang haram itu dia dapatkan dari Makakit. Jadi sudah jelas bahwa Makakit adalah korban yang dijadikan kambing hitam oleh sahabatnya sendiri. Sahabat macam apa? Karena Makakit berasal dari orang tak punya, boro-boro bayar pengacara, bayar kosan aja kadang nunggak. Hingga Makakit ditemui oleh dua orang pengacara yang bernama Pakmen dan Sherly, yang secara sukarela ingin membantu Makakit dan berjanji akan mengupayakan pembebasan Makakit. Setelah Makakit mau menandatangani pernyataan bersalah dengan dalih akan mempercepat proses persidangan. Dengan polosnya, Makakit pun setuju dan mau menandatangani surat pernyataan bersalah tersebut. 那杰在认罪之后，就可以立即开始。 Pada saat keluar dari ruangan, Sherly dan Pakmen tanpa sengaja berpapasan dengan Kim dan Bao. Saat itu Sherly mengungkapkan bahwa kliennya atas nama Makakit sudah mengakui bahwa dia bersalah. Namun saat itu Kim merasakan ada kejanggalan dalam kasus ini, apalagi saat kepala jaksa menyapa Pakmen dan Sherly seolah sudah kenal dekat. 员官， Money 帮你。 认罪协商。 Hal itu semakin Kim sadari pada saat sidang pertama digelar. Sebagai kuasa hukum Makakit, bukannya berusaha untuk meringankan tuntutan, Sherly malah cenderung memberatkan Makakit. Hingga Kim memutuskan untuk meminta pada hakim agar menunda persidangan karena Kim harus mempelajari kasus itu lebih mendalam. 已经跟控方达成协商。 Singkat cerita, persidangan kedua pun digelar. Saat itu Pakmen dan Sherly berganti status menjadi saksi dan mengutus kuasa hukum yang lain yang masih junior. 手上拿着一张不知是真的假的。 Dan sepertinya semua sudah diatur sedemikian rupa agar proses pengadilan tidak berjalan lancar. Yang saat itu, kuasa hukum Makakit yang baru malah membuat kegaduhan karena merasa disepelekan oleh Kim yang menuntut kuasa hukum Makakit agar mengungkap kasus ini secara fakta. 第一被告 Hingga pada akhirnya, hakim memutuskan untuk meminta para juri persidangan agar segera memutuskan. 是7比0、6比1、5比。 Dan betapa mudahnya hukum dapat dimanipulasi, juga karena Makakit telah terkena jebakan Pakmen dan Sherly dan menandatangani surat pengakuan. Akhirnya juri memutuskan Makakit bersalah dan hakim memvonis Makakit dengan hukuman 27 tahun penjara. Namun sahabatnya Makakit yang bernama Chan malah dibebaskan. 判处监禁27年。 Mendengar putusan itu, sontak kakeknya Makakit merasa sedih. Pada esok harinya, Kim menemui Makakit dan mencoba untuk menguatkan mentalnya dan berjanji bahwa Kim akan berusaha untuk membebaskan Makakit. Karena melihat dari persidangan yang sudah terjadi, Kim yakin bahwa Makakit tidak bersalah. 相信我，我会帮你。 Dan pada malam harinya, Kim menemui kakeknya Makakit untuk meminta maaf atas hasil persidangan. Tapi Kim akan terus berusaha mencari keadilan untuk Makakit. Kemudian Kim menyarankan si kakek agar mengajukan banding. Namun si kakek yang terlanjur kecewa atas ketidakadilan yang menimpa cucunya langsung mengusir Kim karena si kakek menganggap bahwa Kim bagian dari para oknum mafia hukum. Namun saat Kim akan pergi meninggalkan tempat si kakek, tiba-tiba saat itu ada orang yang tak dikenal berusaha untuk mencelakakan si kakek. Dan tentu saja Kim tidak tinggal diam dan langsung berusaha untuk menyelamatkan si kakek. Menyadari bahwa Kim orang baik, si kakek pun mengajak Kim untuk masuk ke rumahnya. Saat itu si kakek merasa bingung kenapa ada orang yang berniat untuk mencelakakannya. Kemudian Kim pun menduga bahwa ada upaya untuk mencegah si kakek agar tidak mengajukan banding. Lalu Kim juga bertanya dari mana Makakit bisa mendapatkan pengacara seperti Pakman dan Sherly. Kemudian si kakek pun menjelaskan bahwa mereka diutus oleh pemilik perusahaan yang bernama Lau tempat Makakit bekerja sebagai support terhadap karyawannya.
Setelah itu Kim memutuskan untuk pamit. Kemudian mencari informasi tentang Lau yang ternyata, menurut catatan kepolisian, selain memiliki bisnis yang legal, rupanya Lau juga memiliki banyak bisnis haram. Dan setiap permasalahan hukum yang menimpa Lau dan bisnisnya, rupanya ditangani oleh Pak Man dan Shirley. 是李四敏帮他上律政司的内部记录，欧博文可以提早不念书，还让他考。 Pada malam harinya, Bao dan Kim sengaja mendatangi salah satu tempat hiburan malam milik Lau, dan tanpa diduga, saat itu Bao yang datang lebih dulu, tak sengaja melihat Chan di sana. Mengetahui keberadaannya diketahui oleh Bao, Chan pun mengadu pada kakaknya yang ternyata adalah Lau. 姓陈的，你老爸又 Kemudian Lau memerintahkan anak buahnya untuk membereskan Bao. 干什么？ Namun tak lama kemudian, Kim pun datang dan langsung menyelamatkan Bao. Namun tentu saja harus mengucapkan salam olahraga terlebih dahulu. 警察来了照样打，报警啊！ Untungnya saat Kim berhasil dijatuhkan, Lee dan anggota kepolisian datang untuk membantu dan berhasil menangkap Lau, Chan, dan anak buahnya. 进的那帮西装男是这呢，是刘少强的。 Setelah melakukan pemeriksaan, sedikit demi sedikit mulai terkuak misteri kasus yang menimpa Makakit. Berkat keterangan yang didapat dari Chan dan Lau, akhirnya Kim dan Bao memiliki cukup bukti untuk membuka kembali kasus Makakit. 都是同一个人。律政司检控过欧博文3次。 Kemudian Bao menemui dan meminta kepala jaksa Yang untuk membuka kembali kasus Makakit. Namun sayang, saat itu Yang seolah menutupi dan enggan untuk menggelar kembali pengadilan kasus Makakit dengan dalih bahwa sudah ada putusan dan vonis sudah dijatuhkan. 不要跟我说这些没用的话。 Sementara itu Kim menemui kakeknya Makakit untuk mengabarkan bahwa Kim sudah memiliki cukup bukti untuk mengajukan banding agar Makakit bisa bebas. 谢谢你。 Dan saat Kim mencuci tangan setelah Gegaro bujur, Kim kembali ke tempat si kakek. Astagfirullahaladzim, saat itu kondisi si kakek sudah dalam keadaan mengenaskan dengan banyak luka parah, hingga si kakek tutup usia di tempat itu. Mendengar kabar tersebut, tentu saja membuat Makakit merasa sedih dan terpukul hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, tekad Kim semakin kuat untuk mengungkap kasus Makakit dan memberantas semua yang terlibat sampai ke akar-akarnya. Bahkan niat Kim pun dibantu oleh mantan rekan-rekannya di kepolisian. Singkat waktu, Lee dan rekan-rekannya berhasil menemukan data-data kasus yang sama dengan yang menimpa Makakit, bahkan jumlahnya cukup banyak. Namun dari sekian banyak yang menjadi korban, tak ada satupun yang bersedia menjadi saksi, kecuali ada satu perempuan yang bernama Ana yang bersedia menjadi saksi dan membantu untuk memberantas ketidakadilan agar tidak ada lagi yang menjadi korban sepertinya yang karena kasus itu, Ana kehilangan anak dan suaminya. 搞定！ Mengetahui bahwa Kim sudah melangkah jauh dengan kasus itu, kepala jaksa meminta Kim untuk menghentikan semuanya. Bahkan Yang sampai mengancam akan mengeluarkan Kim dari Departemen Kehakiman jika Kim tidak menuruti perintahnya. Namun saat itu Kim hanya berkata bahwa dia tidak akan mundur dan siap melawan siapapun dan setinggi apapun jabatannya demi menegakkan keadilan di negaranya. Bahkan Kim juga mengungkapkan bahwa Kim sudah mengetahui dan mempunyai bukti bahwa selama ini ketua jaksa Yang adalah bagian dari mafia hukum dan antek dari Pak Man. Wow, gak nyangka. Mendengar hal itu, Yang pun murka dan mencoba untuk menjajal semua jurus yang Kim miliki. Namun sayang, baru satu gerakan saja yang sudah dibuat jatuh tak berdaya.
样吧，帮我了。 Sementara itu di tempat lain, Pac-Man dan koleganya tengah melakukan pertemuan. Dan untuk menjaga rahasia tetap terjaga, Pac-Man memutuskan untuk menghabisi Lau yang sempat tertangkap dan diinterogasi oleh polisi. 到点。 Kabar kematian Lau pun akhirnya sampai ke telinga Chan. Karena takut bernasib sama dengan kakaknya, Chan pun memutuskan untuk menghubungi Kim dan meminta perlindungan. Sebagai gantinya, dia bersedia menjadi saksi untuk mengungkap kasus Makakit dan semua kejahatan yang dilakukan oleh Pac-Man dan yang lainnya. Dan di dalam perjalanan setelah Kim menjemput Chan, tiba-tiba untungnya Kim, Lee, dan Chan berhasil selamat dari percobaan pemusnahan. Sementara itu sidang banding kembali digelar dengan Anna sebagai saksi dan kepala jaksa Yang turun tangan secara langsung. Tentu saja untuk memenangkan pihak musuh. 运毒品这个罪名， Namun Anna dengan semangat penuh mengungkapkan kesaksiannya bahwa dulu Chan pernah meminta alamat rumahnya hingga terjadi kasus seperti yang dialami oleh Makakit. Namun sidang itu hampir mustahil dimenangkan tanpa adanya Kim dan Chan yang menjadi saksi kunci kasus tersebut. 我们 Agar cepat sampai ke tempat persidangan, Kim memutuskan untuk naik kereta ekspres. Namun lagi-lagi pihak musuh sudah bersiap untuk menghalangi mereka, hingga keributan pun terjadi. Berjibaku Kim berusaha untuk melindungi Chan dan melawan musuh yang jumlahnya cukup banyak. Namun tak gentar sedikit pun, Kim terus melawan dan mengerahkan seluruh kemampuan yang dulu pernah saya ajarkan. Hehe. Hingga pada akhirnya, Kim berhasil menghabisi semua asasin yang dikirim oleh pihak musuh. Dan bergegas menuju ruang persidangan tepat saat sidang akan ditutup dan kembali dimenangkan oleh Pac-Man. Kemudian Chan sebagai saksi kunci mengungkap semua fakta yang ada bahwa sumber kejahatan yang terjadi berasal dari Pac-Man, yang membuat semua orang tercengang, termasuk saya, bahwa semua bisnis haram yang dikelola oleh Lau adalah milik Pac-Man. 我坐牢也要告发你啊！ Hingga pada akhirnya, Makakit pun divonis bebas dan para penjahat pun menerima hukumannya. 罪名不成立，当庭无罪释放。 Berkat kerja keras Kim dan timnya. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film The Prosecutor 2024. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review. Bye-bye.